Ya. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Jadi Tuhan memberi kepada kita rancangan damai sejahtera. Berarti Tuhan tidak punya rancangan yang tidak damai sejahtera. Kenapa? Karena Tuhan memang pengasih, penyayang, dan memberi segala yang terbaik untuk kita semua. Tuhan memberi kita penyayang, pengasih, untuk memberi rancangan damai sejahtera. Itu kan rancangan yang bagus. Jadi kalau setan memberi rancangan apa? Setan memberi rancangan kecelakaan, musibah, apalagi sakit penyakit, membawa kita di dalam dosa. Itu setan punya rancangan. Tapi Tuhan selalu merancangkan yang terbaik, damai sejahtera. Paling rancanganku mengenai kamu. Jadi bukan rancangan kita. Tuhan maunya kita mengalami rancangan Tuhan, bukan rancangannya saya. Kalau rancangan kita kan buat TikTok, buat apa lagi? Rancangan kita itu buat yang aneh-aneh saja, yang dunia ini. Tapi Tuhan rancangannya bagaimana? Membawa kita kepada kekekalan, damai bersama Tuhan, terus damai dengan sesama, terus nanti membawa damai kemana? Kekekalan, surga. Jadi rancangan Tuhan itu bukan saat ini saja kita nikmati, sampai kita tua, kita mau mati, sampai kita pulang ke surga. Jadi rancangan Tuhan itu luar biasa. Tadi Yeremia 29 ayat 11 itu kepada bangsa Israel Tuhan bilang bahwa kamu tahu bahwa saya merancangkan kalian, bangsa itu Israel dipilih itu bukan untuk mereka mengalami dibuang di Babel. Kan mereka dibuang itu. Kenapa? Karena mereka tidak mau hidup dalam rancangan Tuhan. Tuhan merancangkan damai sejahtera, yaitu hidup menyembah kepada Tuhan. Tapi mereka pilih patung. Mereka pilih menyembah kepada Allah-Allah, ilah-ilah yang berupa berhala. Makanya Tuhan buang mereka. Buang seperti bangsa-bangsa yang Tuhan musnahkan, karena mereka menyembah kepada bukan Tuhan dengan benar, yang sebenarnya. Jadi kalau kita mau tetap ada dalam rancangan Tuhan, kita harus masuk di dalam rancangan itu. Jangan kita ikut buat rancangannya sendiri. Mungkin ada yang sudah punya cita-cita sendiri, boleh. Tapi kalau Tuhan tidak merancangkan kita sampai ke situ, tidak akan bisa. Nah, karena itu kalian masih kecil begini harus bilang, Tuhan, rancangkanlah saya sesuai dengan kehendak-Mu, supaya saya bisa masuk dalam rancangan Tuhan yang damai sejahtera. Tahu damai sejahtera enggak? Enggak stres, senang, tenang, bersukacita, bersyukur. Itulah rancangan Tuhan yang luar biasa. Jadi Tuhan tidak memberi rancangan yang gagal, tapi rancangan damai sejahtera yang luar biasa. Dan Tuhan ingin kita semua ada dalam rancangan damai sejahtera. Senang nggak mau damai sejahtera? Atau mau dimarah-marah saja? Mana yang enak? Mau dimarah-marah atau mau diberi yang tenang, yang sukacita, yang damai? Itulah rancangan Tuhan. Maka orang yang hidup dengan rancangan Tuhan pasti hatinya, hidupnya itu tenang, damai sejahtera. Amin. Nah, karena itu kita semua bilang, ayo baca sekali ayat itu lagi sebelum kita tutup. Yeremia 29 11. Baca yang keras, kakak. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh harapan. Jadi hari depan yang Tuhan beri itu bukan hari depan yang nantinya saya akan takut, khawatir karena corona. Tidak. Hari depan kita itu penuh harapan.
penuh kehidupan yang damai. Kecuali kita keluar dari rancangan Tuhan. Kalau Tuhan sudah kasih rancangannya, tidak mau, ya kita yang rugi, kita yang gagal, ya kan? Rancanganku mengenai siapa? Elvira, Billy, Jesslyn, Delis, Jesnai, Sekina, Kananda. Rancanganku, bukan rancangannya kita ya. Baru kalau kita buat rancangan sendiri, lalu kita kok bisa salah, susah nih. Baru kita marah sama Tuhan. Ya kamu buat sendiri kok rancangan. Kalau Tuhan yang rancang, baru pasti bagus. Kalau kita yang rancang gimana? Coba lihat Tuhan merancang manusia pertama. Di mana? Taruh di taman Eden. Bagus nggak taman Eden? Kalian belum pernah ke sana kan? Enak sekali loh, tidurnya sama singa, sama beruang. Nggak apa-apa. Tenang, main sama ular-ular, kobra yang mesti tidak ada yang buat jahat. Karena rancangan Tuhan pada awalnya itu manusia hidup seperti di surga, menikmati segalanya. Amin. Ayo kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau telah beri firman kepada kami semua anak-anak-Mu. Berkatilah anak-anak-Mu saat ini supaya mereka mengerti rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera. Rancangan Tuhan yang memberi hari depan yang penuh harapan. Hari depan nih kami ada di dalam rancangan Tuhan. Berdoa buat Delis, Jesslyn, Billy, Elvira, Desnai, Kananda, Sekina, kami semua keluarga besar, supaya kami semua masuk dalam rancangan Tuhan, sehingga masa depan kami tidak suram, tetapi masa depan kami penuh harapan, penuh sukacita, penuh kebahagiaan, penuh ucapan syukur, penuh menikmati kuasa Tuhan yang luar biasa. Karena itu kami berdoa kiranya Tuhan merancangkan masa depan kami semua dalam rancangan Tuhan saja. Dan segala rancangan setan yang ingin memberi kami kegagalan hari ini, memberi sakit penyakit, memberi kutuk, musibah, kegagalan, kemiskinan, penyakit maut, neraka, segala tipuan setan, pergilah dalam nama Yesus dari kami semua. Biar rancangan Tuhanlah yang boleh terjadi, mutlak, abadi, sempurna. Biarlah kami sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan seumur kami hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Salam. Ibadah kita telah selesai. Salam kiri kanan. Tuhan Yesus memberkati. Yesus memberkati.